Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ufawwidu amri ila Allah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjunan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang mengharap syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan terjemah dari kitab Qissatul Mi'raj, kisah Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada suatu ketika saat malam telah tiba, kerlap-kerlip bintang di langit cerah menjadi pesona yang begitu berharga, menjadi saksi akan kemuliaan seorang manusia. Saat itu bertepatan tanggal 27 Rajab 11 kenabian. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristirahat, tidur menyamping di samping Hijr Ismail dekat Baitullah. Di samping kanan dan kiri beliau ada dua orang pemuda, yakni Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba di tempat tersebut beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Selain kedua malaikat, masih ada satu malaikat lagi, yaitu malaikat Israfil. Kemudian ketiga malaikat itu membopong Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sumur Zamzam. Lantas Nabiullah Muhammad ditelantangkan di sana. Adapun yang menjadi penanggung jawabnya adalah malaikat Jibril. Di dalam sebuah riwayat lain dijelaskan bahwa tiba-tiba atap rumah saya tersingkap. Lantas malaikat Jibril masuk
Setelah itu Jibril membedah atau mengoperasi dada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari bawahnya leher hingga sampai di bawahnya perut. Malaikat Jibril kemudian berucap kata kepada malaikat Mikail, ambillah bokor emas yang berisikan air zam-zam. Saya hendak menyucikan hati dan batinnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu malaikat Jibril mengeluarkan hatinya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali dan membuang semua kotoran yang terdapat di dalam batin Kangjeng Nabi. Adapun malaikat Mikail mondar-mandir sambil membawa 3 bokor emas yang di dalamnya berisikan air zam-zam. Sahabat, setelah melakukan semua hal itu, kemudian membawa bokor emas yang isinya penuh dengan hikmah dan iman. Selanjutnya, isi bokor tersebut ditumpahkan ke dalam hatinya Kanjeng Nabi hingga batin beliau berisi penuh dengan sifat sabar, alim, yakin dan Islam. Lantas dikembalikan seperti sedia kala dan diberikan gelar kenabian oleh kedua malaikat tersebut. Selanjutnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disediakan kendaraan buruk lengkap dengan pelana dan kedalinya. Sahabat, buruk adalah sejenis hewan yang berbulu putih, tinggi melebihi himar dan lebih pendek dari bigol. Sekali melangkahkan kakinya, sejauh mata memandang. Kedua telinganya selalu bergerak-gerak. Saat naik gunung, kedua sukunya yang belakang memanjang. Dan saat turun gunung, kedua sukunya yang depan memanjang. Buruk itu memiliki sepasang sayap di kedua pupuhnya. Kedua sayap itu berfungsi untuk membantu kecepatan larinya. Buruk berjingkrak-jingkrak memperlihatkan kekuatannya. Sahabat, lantas Jibril meletakkan kedua tangannya tepat di kepala buruk dan berkata, tidakkah kamu malu wahai buruk? Demi Allah, orang yang hendak menaikimu ini adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Muhammad naik di atas punggungnya. Lantas buruk tersipu malu hingga keringatnya berkucuran laksana rerintik hujan, dan dia pun tenang hingga Kangjeng Nabi naik di atas punggungnya. Buruk itu sebenarnya sudah pernah dinaiki oleh para nabi sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Musayyab menjelaskan bahwa buruk itu merupakan kendaraannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang biasanya dinaiki untuk bepergian ke Baitul Haram atau Mekah. Selanjutnya Nabiullah Muhammad berangkat dengan didampingi malaikat Jibril di sebelah kanan dan malaikat Mikail di sebelah kiri. Menurut keterangan Ibnu Sa'id, Jibril bagian memegang tempat duduknya, Mikail memegang tali kedalinya. Setelah itu kembali melanjutkan perjalanannya hingga sampai di kebun kurma. Jibril berkata kepada Kanjeng Nabi, saya persilahkan Kanjeng Nabi untuk turun dan bersedialah kiranya untuk mengerjakan sholat di tempat ini. Selanjutnya Kanjeng Nabi turun dan mengerjakan sholat sunat 2 rakaat
kemudian berangkat lagi. Jibril bertanya kepada Kangjeng Nabi, "Mengertikah ya baginda Rasul, di tempat manakah baginda Rasul mengerjakan sholat tadi?" Kangjeng Nabi menjawab, "Saya tidak tahu." Jibril berkata, "Baginda tadi sholat di Thayyibah atau Madinah. Di tempat itulah kelak baginda Rasul akan berhijrah." Tidak lama kemudian Buraq berangkat lagi dengan kecepatannya yang sangat kencang. Begitu sekali melangkahkan kakinya, sejauh mata memandang, laksana kilatan halilintar sudah sampai tempat tujuan. Jibril berkata kepada Kangjeng Nabi, "Saya persilahkan Kangjeng Nabi untuk turun, dan bersedialah kiranya untuk mengerjakan sholat di tempat ini." Selanjutnya Kangjeng Nabi turun dan mengerjakan sholat sunat 2 rakaat, kemudian berangkat lagi. Jibril bertanya kepada Kangjeng Nabi, "Mengertikah ya baginda Rasul, di tempat manakah baginda mengerjakan sholat tadi?" Kangjeng Nabi menjawab, "Saya tidak tahu." Jibril berkata, "Baginda tadi mengerjakan sholat di Madinah, di dekat Sajarah Musa, atau pohon tempat Nabi Musa berteduh ketika keluar dari Mesir, sebab dikejar-kejar Raja Fir'aun." Lantas Kangjeng Nabi berangkat kembali. Buraq berlari dengan kencangnya dan berhentilah kembali. Jibril pun berkata, "Saya persilahkan Kangjeng Nabi untuk turun dan bersedialah untuk mengerjakan sholat di tempat ini." Selanjutnya Kangjeng Nabi turun dan mengerjakan sholat sunat 2 rakaat. Kemudian berangkat lagi. Jibril bertanya kepada Kangjeng Nabi, "Mengertikah ya baginda Rasul, di tempat manakah baginda mengerjakan sholat tadi?" Kangjeng Nabi menjawab, "Saya tidak tahu." Jibril berkata, "Baginda tadi sholat di Bukit Tursina, tempat munajatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan tempat Nabi Musa alaihi salatu wassalam beraudensi dengan Allah subhanahu wa ta'ala." Terus Kangjeng Nabi melanjutkan perjalanannya kembali hingga tiba di tanah yang terlihat bangunan gedung-gedung negeri Syam berdiri kokoh. Jibril berkata, "Saya persilahkan Kangjeng Nabi untuk turun dan bersedialah untuk mengerjakan sholat di tempat ini." Selanjutnya Kangjeng Nabi turun dan mengerjakan sholat sunat 2 rakaat, kemudian berangkat lagi. Buraq berlari kencang, larinya laksana menyambar-nyambar. Jibril bertanya kepada Kangjeng Nabi, "Mengertikah ya baginda Rasul, di tempat manakah baginda mengerjakan sholat tadi?" Kangjeng Nabi menjawab, "Saya tidak tahu." Jibril berkata, "Baginda tadi sholat di Bethlehem, tanah tempat Nabi Isa dilahirkan." Dan di tengah-tengah perjalanan, saat Kangjeng Nabi masih berada di atas punggung Buraq, tiba-tiba Kangjeng Nabi melihat jin ifrit, jin yang jahat, yang bergegas mengikuti Kangjeng Nabi dengan membawa sebuah obor. Setiap kali Kangjeng Nabi menoleh ke belakang, jin ifrit terlihat masih ada. Selanjutnya Jibril berkata, "Apakah baginda Rasul menginginkan saya untuk mengajari baginda kalimat-kalimat? Apabila kalimat-kalimat itu baginda baca, tentu akan padam obor tersebut dan ifrit akan tersungkur." Kangjeng Nabi menjawab, "Silahkan." Jibril pun akhirnya berkata, "Baginda Rasul, saya persilahkan untuk membaca. Saya berlindung kepada Allah yang maha mulia." Dan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak dapat dilanggar oleh orang-orang salih dan jahat, serta dari bala kejahatan yang turun dari langit dan bahaya kejahatan yang naik ke langit, pun dari kejahatan makhluk melata di bumi.
dan dari kejahatan hewan-hewan yang keluar dari dalam bumi seperti ular, kalajengking dan sebagainya, serta dari bahaya fitnah godaan di waktu malam dan siang tiba, pun dari bencana yang datangnya tiba-tiba ketika waktu siang dan malam, kecuali apabila datang sesuatu yang membawa rahmat kesehatan, wahai Zat yang Maha Pengasih. Dan akhirnya jin ifrit pun tersungkur. Kemudian Kangjeng Nabi melanjutkan perjalanannya kembali hingga tiba di sebuah umat yang saat itu sedang bercocok tanam. Namun anehnya, tanaman yang baru saja ditanam itu dengan seketika bisa dipanen. Setiap kali dipanen, tanaman itu langsung kembali seperti semula. Kangjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, apa maksudnya dari semua itu? Jibril menjawab, semua itu merupakan contoh dari umat baginda Rasul yang berjihad berjuang fi sabilillah. Satu amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kebaikan. Serta contohnya orang-orang yang suka berinfak harta benda, tenaga dan pikirannya guna menyiarkan agama Islam. Semua itu adalah sebagai ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Kangjeng Nabi mencium aroma yang sangat sedap keharumannya. Kangjeng Nabi bertanya, Jibril, aroma harum apakah ini? Jibril menimpali, ini adalah aroma harum Ibu Masyitah, seorang wanita yang bekerja sebagai juru sisir Raja Fir'aun dan putri-putrinya. Suatu ketika Masyitah menyisir rambut putrinya Raja Fir'aun. Tiba-tiba sisirnya terjatuh. Dengan spontan Ibu Masyitah bibirnya mengucap dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Celakalah Fir'aun. Putri Fir'aun mendengar ucapan itu. Dia terkejut dan bertanya, apakah kamu mempunyai Tuhan selain Bapak saya? Masyitah menjawab, ya. Putri Fir'aun bertanya kembali, beranikah kamu saya laporkan kepada Bapak saya atas apa yang baru saja kamu ucapkan? Masyitah menjawab, silahkan. Lantas putri Raja Fir'aun tersebut melaporkan semua perkataan yang telah diucapkan Masyitah kepada Raja Fir'aun. Sahabat, selanjutnya Fir'aun memanggil Masyitah untuk menghadap dan bertanya, apakah kamu mempunyai Tuhan selain saya? Kemudian Masyitah pun menjawabnya dengan tegas, iya, benar, Tuhan saya dan Tuhan baginda raja itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dewi Masyitah itu memiliki 2 putra laki-laki dan seorang suami. Setelah itu Raja Fir'aun memanggil ke hadapannya dengan maksud ingin membujuk dan mempengaruhi agar Masyitah dan suaminya berkenan meninggalkan agamanya. Namun Masyitah dan suaminya tetap tidak mau murtad atau menolaknya. Fir'aun kemudian berkata, kalau begitu saya akan benar-benar menghukum mati kalian berdua. Dewi Masyitah menjawabnya, silahkan, saya hanya meminta yang terbaik dari baginda raja. Apabila kami semua jadi dibunuh, saya berharap agar ditempatkan dalam satu tempat yang sama dan dikubur dalam satu kuburan yang sama pula. Fir'aun membalasnya, ini jadi hakmu, saya akan melaksanakannya. Raja Fir'aun lalu memberi perintah agar segera menyiapkan kekencing dembogo atau penggorengan yang terbuat dari tembaga yang sangat besar dan diisi dengan minyak zaitun, pun dipanaskan hingga mendidih. Selanjutnya Raja Fir'aun memerintahkan agar Masyitah beserta putra-putranya segera dimasukkan ke dalam tempat penggorengan tersebut. Tidak lama kemudian mereka semua dimasukkan satu persatu hingga anaknya yang masih bayi dan baru berumur 8 bulan.
Saat itu hati Dewi Masito sempat ragu-ragu, keimanannya goyah. Lantas bayi yang masih menyusu itu berkata, "Wahai ibuku, bersedialah ibu untuk segera mencelupkan diri. Janganlah maju mundur, karena sesungguhnya ibu itu memegang teguh sebuah kebenaran." Selanjutnya Masitoh beserta putra-putrinya dimasukkan ke dalam tempat penggorengan yang mendidih tersebut. Perawi hadis berkata, bayi yang sudah sanggup berbicara semenjak ia berada di dalam ayunan itu ada 4. Yang pertama bayinya Dewi Masitoh, yang kedua bayi yang menjadi saksinya Nabi Yusuf, yang ketiga bayi saksinya Juraij, yang keempat bayi Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Sahabat, lantas Kangjeng Nabi melanjutkan perjalanannya kembali. Dalam perjalanan berikutnya, beliau bertemu dengan sekelompok orang yang memukul-mukul kepalanya sendiri dengan palu godam hingga kepalanya pecah. Tidak lama kemudian kepala tersebut kembali utuh seperti sedia kala. Kemudian orang-orang tersebut kembali memukulnya lagi dengan tiada henti-hentinya. Kanjeng Nabi pun bertanya, "Jibril, siapa orang-orang tersebut?" Jibril menjawab, "Mereka adalah gambaran dari orang-orang yang berat dan bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat maktubah." Setelah itu Kanjeng Nabi meneruskan perjalanannya hingga bertemu dengan sekelompok orang yang semuanya setengah telanjang, hanya bercawat, sekadar menutupi kemaluannya saja. Yang digembalakan seperti unta dan kambing yang digiring. Orang-orang tersebut memakan tumbuh-tumbuhan yang berduri dan zakum, bara dan batu mengangah dari neraka jahanam. Kanjeng Nabi bertanya, "Siapa orang-orang tersebut?" Jibril menjawab, "Mereka adalah contoh dari sebagian umat baginda Rasul yang sudah waktunya mengeluarkan zakat namun enggan mengeluarkan zakat. Yang seperti itu bukanlah Allah yang menyengsarakannya, namun akibat dari perbuatannya sendiri yang menyengsarakannya." Lantas Kanjeng Nabi meneruskan perjalanannya. Kemudian bertemulah beliau dengan sekelompok orang yang jumlahnya sangat banyak. Mereka menunggu daging matang yang masih segar yang berada di dalam kuali atau cawan besar, dan daging lain yang masih mentah serta busuk. Anehnya, orang-orang tersebut memakan daging yang busuk dan meninggalkan daging yang matang lagi enak. Kanjeng Nabi berkata, "Siapa mereka ya Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah contohnya orang laki-laki dari umat baginda Rasul yang sudah memiliki istri yang halal dan bagus, namun masih saja melakukan perbuatan zina dengan wanita lain yang tidak halal serta buruk, hingga lelaki tersebut menidurinya sampai pagi tiba. Serta contohnya seorang wanita yang sudah mempunyai suami halal dan baik, namun masih saja melakukan perbuatan zina dengan lelaki lain yang buruk, serta tidur bersama lelaki tersebut hingga pagi tiba." Kanjeng Nabi meneruskan kembali perjalanannya, lantas bertemu dengan sebatang pohon yang penuh dengan duri melintang di tengah-tengah jalan, hendak menyobek baju dan menyakiti sekujur tubuh orang-orang yang lewat di tempat itu. Kanjeng Nabi bertanya, "Maksudnya apa semua ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Semua ini adalah sebagian contoh dari umat baginda Rasul yang senang begadang di pinggir jalan, dan dalam begadangnya tersebut mereka kerap membuat usil kepada orang-orang yang hendak melintas di depannya. Sementara orang yang melintas tadi hendak melakukan perbuatan baik dan mulia." Kemudian Jibril membaca sebuah ayat yang artinya,
Dan janganlah kamu sekalian begadang di tepi-tepi jalan dengan maksud mengganggu dan berbuat usil kepada orang-orang yang hendak lewat. Dan janganlah kalian semua menghalang-halangi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Ahzab ayat 56. Selanjutnya Kangjeng Nabi meneruskan perjalanannya kembali hingga bertemu dengan orang-orang yang berenang di sungai darah yang dilempari bebatuan. Kangjeng Nabi bertanya, "Apa artinya semua ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Semua itu merupakan sebagian contoh dari orang-orang yang kerap memakan harta riba." Setelah itu Kangjeng Nabi berangkat kembali untuk melanjutkan perjalanannya. Beliau kemudian bertemu dengan orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar yang mengikat kayu tersebut dalam satu ikatan yang besar. Mereka tidak kuat memanggul kayu-kayu tersebut, namun justru malah ditambahi beban kayu lagi. Kangjeng Nabi berkata, "Apakah maksud semua itu, Jibril?" Jibril menjawab, "Semua itu adalah sebagian contoh dari umat baginda Rasul yang sudah banyak menerima tanggungan dan amanah dari sesamanya. Mereka sudah tidak mampu lagi melaksanakan tanggungan dan amanah tersebut, namun masih berkenan menerima, bahkan masih mencari-cari tanggungan dan amanah lagi. Seperti hutang belum dibayar, namun sudah hutang lagi dan hutang lagi dan lagi." Kemudian Kangjeng Nabi berangkat lagi dan bertemu dengan sekelompok orang yang saling mengguntingi lisan dan bibirnya sendiri-sendiri dengan menggunakan gunting besi. Setiap kali digunting, lisan dan bibirnya terputus. Setelah itu kembali utuh seperti semula. Begitu seterusnya. Kangjeng Nabi bertanya, "Siapa mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah ahli fitnah, suka memfitnah dan merupakan sebagian contoh dari umat baginda Rasul yang ahli nasihat, ahli memberi pembelajaran kepada orang banyak, suka mengajak kepada kebaikan dan kemaslahatan, namun dirinya sendiri tidak pernah mengerjakannya. Tindakan menasihatinya hanya berorientasi pada harta, tahta, kedudukan, dan suka dimuliakan." Setelah itu Kangjeng Nabi berjumpa dengan sekelompok kaum yang mencakar-cakar wajah dan dadanya sendiri-sendiri dengan kuku yang terbuat dari tembaga yang sangat tajam. Kangjeng Nabi bertanya, "Siapa mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah sebagian contoh dari orang-orang yang suka memakan daging manusia atau kanibal." Artinya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang ahli mengumpat, senang menyebarluaskan aib orang lain, senang membuat nama baik orang lain menjadi tercemar. Kangjeng Nabi berangkat meneruskan perjalanannya kembali, lantas menjumpai sebuah lubang yang sangat kecil. Dari dalamnya keluar sapi yang sangat besar. Sapi tersebut berusaha ingin masuk ke dalam lubang yang sangat kecil itu lagi, namun tidak bisa masuk. Kangjeng Nabi bertanya, "Apa maksud dari semua ini, Jibril?" Jibril menjawab, "Semua ini adalah sebagian contoh dari umat baginda Rasul yang salah berbicara. Mereka sudah terlanjur berbicara, sedangkan ucapan yang diutarakan tadi adalah ucapan yang bersifat penting, rahasia, berbahaya, merusak di dunia dan akhirat. Namun pada akhirnya mereka menyesali semua ucapannya tadi. Tentu saja ucapan tersebut tidak dapat ditarik kembali." Sahabat, dalam penjelasan Isra Mi'raj tersebut, Kangjeng Nabi tiba-tiba dipanggil-panggil oleh seseorang dari arah kanan. "Wahai Muhammad, bersedialah kamu untuk berhenti sebentar. Saya hendak bertanya sesuatu kepadamu." Namun Kangjeng Nabi tidak menolehkan kepalanya sedikit pun dan enggan menjawab seruan orang tersebut. Kangjeng Nabi bertanya, "Siapa dia wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah seruan dari orang Yahudi. Ingatlah, seumpama baginda Rasul tadi berkenan menjawab seruan itu, sudah barang tentu umat baginda Rasul akan menjadi Yahudi semuanya." Lantas Kangjeng Nabi berangkat lagi.
Tiba-tiba beliau dipanggil-panggil seseorang dari arah kiri. "Wahai Muhammad, saya meminta kamu untuk berhenti sejenak dan menunggu saya. Saya ingin bertanya sesuatu hal kepadamu." Namun Kangjeng Nabi tidak menghiraukannya. Kangjeng Nabi berkata, "Siapa lagi itu ya Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah seruan yang berasal dari orang Nasrani." Ingatlah, seumpama baginda Rasul menjawab panggilan orang tersebut, tentu umat baginda Rasul akan menjadi Nasrani semuanya. Selanjutnya Kangjeng Nabi berangkat lagi. Tiba-tiba beliau berjumpa dengan seorang wanita yang kedua lengannya terbuka. Dia memakai perhiasan yang serba indah. Dia kemudian memanggil-manggil, "Wahai Muhammad, bersedialah kamu untuk berhenti sebentar saja. Saya hendak bertanya kepadamu tentang sesuatu hal." Namun Kangjeng Nabi enggan berhenti, tidak menoleh dan tidak menghiraukannya. Kangjeng Nabi berkata, "Siapa wanita tersebut ya Jibril?" Jibril menjawab, "Itulah dunia." Seumpama baginda Rasul tadi menjawabnya, sudah barang tentu seluruh umat baginda Rasul akan memilih kehidupan dunia dan enggan memperhatikan kehidupan akhirat. Dikisahkan dalam sebuah syair, "Ingatlah bahwa sesungguhnya dunia itu hanyalah tempat bersinggah bagi seseorang, menetap di kala malam hari, dan ketika pagi tiba ia akan segera pergi lagi." Kemudian Kangjeng Nabi berangkat untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Tiba-tiba beliau berjumpa dengan orang tua di tepi jalan. Dia memanggil-manggil, "Wahai Muhammad, kemarilah sebentar." Jibril berkata, "Bergegaslah dalam melangkah ya Rasulullah." Lantas Kangjeng Nabi bertanya, "Siapakah orang tua tersebut ya Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lain adalah iblis. Dia berusaha untuk menggoda baginda Rasul agar berkenan mengikuti perbuatannya." Kangjeng Nabi mengayunkan kakinya kembali. Tiba-tiba berjumpa dengan seorang wanita yang sudah lanjut usia. Wanita tersebut berada di tepi jalan. Dia memanggil-manggil kepada Kangjeng Nabi, "Wahai Muhammad, saya mohon kepadamu agar kamu berkenan untuk berhenti sejenak. Hamba hendak bertanya kepadamu." Kangjeng Nabi tidak menolehnya dan bahkan tidak menghiraukannya. Lantas Kangjeng Nabi berkata, "Siapa dia wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah sedikit gambaran dari alam dunia yang usianya sudah sangat tua renta, sudah sangat dekat dengan datangnya hari kiamat." Selain itu, Kangjeng Nabi melanjutkan perjalanannya kembali hingga sampai di Baitul Maqdis atau Palestina. Beliau masuk lewat pintu gerbang Al-Yamani sebelah kanan. Lantas Kangjeng Nabi turun dari buruk dan mengikat buruk tersebut di dekat Masjidil Aqsa, di mana tempat itu adalah tempat yang dahulu pernah dijadikan oleh para nabi untuk mengikat buruknya. Menurut salah satu riwayat, malaikat Jibril mendekati sebuah batu yang sangat besar. Batu tersebut kemudian dilubangi oleh Jibril dan buruk pun akhirnya diikat di batit batu tersebut. Di batu tersebut. Lantas Kangjeng Nabi masuk ke dalam Masjidil Aqsa melalui pintu yang dicondongi matahari dan rembulan ketika baru terbit. Selanjutnya Kangjeng Nabi mengerjakan sholat 2 rakaat berjamaah dengan malaikat Jibril. Tidak lama kemudian berkumpullah para nabi. Kangjeng Nabi melihat dan memperhatikan para nabi tersebut. Sebagian ada yang masih berdiri, ada yang ruku, ada pula yang sujud. Lantas ada yang berazan dan dilanjutkan iqamah. Para nabi itu berdiri dan berbaris, semuanya hingga menjadi beberapa saf. Semuanya menunggu siapa yang akan menjadi imam sholat jamaah saat itu. Kemudian Jibril memegang tangan Kangjeng Nabi dan menariknya ke depan untuk menjadi imam. Selanjutnya Kanjeng Nabi pun menjadi imam dari para nabi untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Menurut riwayat Imam Ka'ab,
malaikat Jibril yang berazan. Lantas seluruh malaikat pun berbondong-bondong turun dari langit, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh nabi dan rasul. Selanjutnya Kanjeng Nabi menjadi imam salat dari seluruh malaikat, nabi dan rasul. Setelah salam, Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, tahukah kamu siapa orang-orang yang salat di belakangmu tadi?" Kanjeng Nabi berkata, "Saya tidak tahu." Jibril menimpali, "Semuanya tadi adalah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala." Lantas para nabi dan rasul tersebut saling memuji Allah dengan puji-pujian yang bagus. Kemudian Kanjeng Nabi berkata, "Kamu sekalian saling memuji-muji kepada Tuhanmu, dan saya juga akan memuja dan memuji-muji kepada Tuhan saya." Selanjutnya Kanjeng Nabi bergegas mengucap puji-pujian. "Segala puji itu hanya milik Allah, Zat yang telah mengutusku sebagai rahmat bagi seluruh alam dan kepada manusia dengan memberi kebahagiaan surga bagi orang yang patuh, taat, dan menakut-nakuti dengan neraka bagi orang-orang yang durhaka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepadaku yang di dalamnya itu terdapat keterangan-keterangan tentang seluruh hal, dan telah menjadikan umatku lebih bagus dari seluruh umat terdahulu yang dilahirkan untuk manusia yang lain, dan telah dijadikan umatku menjadi umat yang tengah-tengah sedengan dan pilihan, dan telah dijadikan umatku sebagai umat yang pertama dalam permulaan menakdirkan makhluk dan wujud umat yang terakhir. Dan Allah telah melapangkan dada dan hatiku serta mengampuni segala dosaku, dan telah mengangkat derajat serta namaku, dan yang telah menjadikanku nabi yang paling awal dan paling akhir." Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sebab perkataan Kangjeng Nabi tersebut, Kangjeng Nabi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melebihi kemuliaan seluruh nabi dan rasul. Saat itu Kangjeng Nabi merasakan rasa haus yang begitu dahsyat. Jibril kemudian datang dengan membawa segelas arak dan segelas susu. Lantas Kangjeng Nabi mengambil dan memilih susu. Jibril berkata, "Baginda Rasul telah memilih fitrah atau agama Islam. Seumpama Baginda Rasul memilih arak, sudah dapat dipastikan bahwa umat Kangjeng Rasul akan banyak yang bersifat durhaka dan tidak ada yang menaati Baginda Rasul kecuali hanya sedikit saja." Menurut riwayat lain, sesungguhnya gelas yang telah dihidangkan itu ada 3. Adapun gelas yang nomor 3 tersebut berisi air putih. Jibril berkata, "Seumpama Baginda Rasul tadi meminum air putih, sudah barang tentu umat Baginda Rasul akan mati tenggelam dalam kemaksiatan."